Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syuki rasul bainana aywa والذي ta'limi waqta syababi faqaddir alaihi arba'an liwafati hayatul bada wallahu bil ilmi wat tuqa idza lam yakun la'i i'tibaran lidhati. Puji syukur alhamdulillah dengan ridho dan inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah. Kami segenap pengurus Panani Center Kabupaten Karawang, baik ketua, sekretaris, dan para wakil ketua, segenap pengurus Panani Center Kabupaten Karawang mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap masyayikh, para suyuk-suyuk semua nih, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Semuanya sudah datang, Ustaz Bapak dari Cilamaya, anak Bapak Profesor Dr. Usnan Bey Panani ini luar biasa, sehingga bisa mengumpulkan kita semua. Tepuk tangan buat beliau. Kita doakan bersama, semoga beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehat lahir batin, beserta segenap keluarganya. Dan kita doakan semoga beliau adalah ke depan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, mewakili kita semua. Dan Karawang adalah rumah kita yang perlu kita bina, yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga agar masa depan keluarga, masa depan generasi muda, dan masa depan anak cucu kita di Karawang ini terus lebih sejahtera dan sejahtera lagi, dengan semangat berakhlakul karimah, berbadan sehat, berwawasan pengetahuan yang luas, berpikir bebas dalam konteks segala-galanya. Saya rasa demikian, hari ini kita bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Mendidik cara berpikir, mendidik mengolah rasa dan ruh jiwa. Maka ada pendidikan jiwa, ada pendidikan ruh, ada pendidikan akal, ada pendidikan jasmani. Dalam buku pedoman pendidikan modern itu disebutkan, dari ternyata kita ini manusia sekolah itu bukan hanya sekolahan di sekolah, tapi ada 3 faktor pendidikan. Kita sama-sama sudah mengetahuinya. Madrasatul ula wa al-bait. Teng 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 teng. Mau maghrib waktu kan anak-anak mandi semua terus ke masjid. Turun dari masjid baca Quran, kembali ke rumah, terasah lagi. Itulah yang dididik di Gontor. Jadi Gontor itu memadukan antara pendidikan rumah, sekolah, dan kemasyarakatan. Habis Isya masuk lagi kita, apa? Kita disuruh ke masyarakat lagi, apa? Diajarin pidato, muhadharah, gitu kan? Hah? Ya kan? Kadang-kadang sampai over. Makanya sekarang perlu diperhatikan itu Pak, ceramah-ceramah orang yang rada-rada keras itu kan. Jangan-jangan tuh gara-gara muhadharah yang kelewatan itu. Ya kan? Ceramahnya ini ceramah apa nih kan gitu kan. Isinya nggak banyak, yang penting teriaknya gitu. Takbir, Allahu Akbar. Kan gitu. Isinya mah nggak ada, teriaknya aja kencang. Nah, itu adalah kembali ke masyarakat. Kita diajarkan muhadharah. Kalau hari Kamis sebelumnya adalah pramuka. Diajarkan pramuka, diajarkan kita untuk melatih diri menjadi pemimpin, melatih diri untuk mengetahui alam, melatih diri untuk menjadi pandu yang mengawal segalanya. Kalau dulu ada Hizbullah, ada Hizbul Waton, ada Fisabilillah, ya. Dulu sebelum kemerdekaan. Sekarang pramuka. Ada bangcing bandnya, ada drum bandnya, ada ini, ada segala macam. Luar biasa. 3 pokok pendidikan sekolah, pendidikan rumah, sekolah, dan kemasyarakatan dijadikan satu. Itulah Kuliatul Muallimin al-Islam. Kenapa kok muallimin? Kenapa nggak mudarisin? Kuliatul Mudarisin al-Islam. Karena kita tidak mengajarkan pelajaran saja. Nanu la yadrus darsan faqat. Fa innaman nu'allimukum al-ulum al-katsira. Al-ulum ulumul alam, ulumud dunya, ulumul akhirah, ulumuddin, ulumus thaqafah, ulumul qifah fisabilillah. Ulum. Maka kita menjadi kuliatul muallim, kita menjadi pendidik yang di dalamnya ada pengajaran. Kalau kita coba kuliatul mudarisin, itu yang ada hanya mudaris yang mengajarkan dars, yang mengajarkan ilmu-ilmu pelajaran yang kita ajarkan di kelas. Tidak. Makanya Kuliatul Muallimin al-Islamiyah berdiri kesepakatan untuk mendirikan KMI tahun 36 dan 37 launching. Luar biasa. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, saya berpikir Allah itu sudah menata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menata. Allah sudah merancang. Ketika Rasulullah SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan ke atas, itu sudah dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Perhitungan apa? Perhitungan menjadi mu'allim. Perhitungan menjadi mu'allim, Kuliatul Mu'allim.
perhitungan dalam rangka mendidik manusia, mendidik umatnya. Ini ada, saya ngomong dari KMI langsung ke Isra Mi'raj. Ada sambungannya, ada. Allah. Kalau tadi kan Kiai Zainuddin Van itu yang menulis tentang apa namanya integralitas pendidikan yang membangun manusia yang berkarakter. Berkarakter apa? Berpikir berbeda sehat, berpengetahuan, berpikir bebas. Lebih dari itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu dia membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Apa? Mu'allim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'allim, seorang mu'allim yang mengajarkan ilmu itu pertama harus apa itu? Harus dipercaya. Dia harus menjadi orang yang dipercaya, baru kita menuntut ilmu. Betul kan? Mana ada kita tiba-tiba menuntut ilmu kepada orang, seseorang yang kita nggak tahu orang itu. Betul? Allah itu, Allah menjadikan Rasulullah mu'allim sekaligus ulama, bahkan menjadi seorang rasul utusan beliau. Kan kita tahu ketika wahyu pertama datang disuruh baca Iqra. Apa katanya Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Saya nggak bisa baca. Ya, saya nggak bisa baca. Tapi kata Jibril baca atas nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Gak cukup hanya itu. Allah ingin melebihi seorang Muhammad dibanding dengan rasul-rasul lain, dibanding Isa al-Masih, dibanding oleh Zakaria, Yahya, dibandingkan oleh Musa, dibandingkan oleh Daud, Sulaiman, dan semuanya dari Adam sampai Isa, dilebihi dari mereka. Dan Allah mengatakan, inilah yang terakhir, inilah yang aku berikan agar umat manusia itu selamat di dunia ini. Apa? Allah memilih seorang makhluk untuk bisa dia temukan. Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah, no creation who create by the creator God, Almighty God, Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin Allah itu mau menemui ciptaannya. Jibril, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari bahan yang begitu luar biasa, cahaya, tapi tidak pernah Jibril itu bisa berhadapan langsung dengan Allah. Pohon-pohon, daun-daun kulbi, Adam alaihissalam, Hawa sebelum diturunkan ke bumi, apa dia bertemu dengan Allah? Tidak, gak pernah. Allah membuat jadi. Tapi apa dia pernah bertemu dengan Allah? Tidak. Allah memberikan sebuah penghormatan, sebuah marwah, sebuah kebesaran agar kita merasa bangga, yakin apa yang disampaikan oleh Muhammad. Dengan apa? Muhammad diisrakan dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sampai di sana beliau bertemu dengan semua rasul-rasul. Beliau diminta menjadi imam. Setelah itu bukan hanya sampai di situ saja. Dalam waktu itu juga Jibril mengajak Nabi besar Muhammad untuk Mi'raj, pergi ke atas bersama
dan mengendari buruk. Pam. Ngapain di sana? Diajak jalan-jalan sama Jibril. Ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit ketujuh, ke langit keempat, masuk ke surga, melihat-lihat surga, nanya-nanya orang yang masuk surga, bagaimana di surga, keadaan di surga bagaimana. Keluar, dibawa ke neraka, masuk ke neraka, bertemu dengan penjaga pintu neraka, bertemu lagi dengan orang-orang yang di neraka, bertanya jawab, kenapa kamu masuk neraka, bla 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 semua. Betul kan? Keluar lagi Nabi Muhammad, diajak terus sampailah dia ke Sidrah Al-Muntaha. Apa itu Sidrah Al-Muntaha? Apa yang kita pahami dengan Sidrah Al-Muntaha? Sidrah Al-Muntaha artinya the last border. Artinya apa? The last border, perbatasan antara Karawang dan Jakarta. Dari Karawang Bung Karno dibawa ke Jakarta, dan di sanalah dia memproklamirkan kemerdekaan. Disitulah kita bertemu, disitulah cinta kita bersatu antara Karawang dan Jakarta. Ya, mantep banget ya kan? Nah, the last border. Sidrah adalah border, batas, garis. Al-Muntaha, intaha yang terakhir, batas terakhir antara makhluk dan sang Khalik. Disitulah tempat terakhir. Jibril mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, sampai di sini tugas saya Muhammad. Katanya Jibril, bu, saya kesini sengaja menyapa ibu-ibu, jangan punya arti beda-beda. Bu, Jibril ngomong sama Nabi Muhammad, sampai di sini ya Muhammad, engkau adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Engkau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah makhluk yang luar biasa, yang tidak pernah ada Allah menciptakan yang selain engkau. Maka sampai di sini tempat kita, di batas terakhir ini, batas antara sang Khalik dan sang makhluk. Kita bisa bertemu di sini, kita masih bisa ngobrol di sini, karena ini nama makamnya makhluk. Tapi di situ ada pintu. Pintu itu hanya engkau yang diizinkan menuju pintu itu dan memasuki pintu itu. Itulah Baitul Ma'mur, Al-Arsy, di mana sang Khalik berada. Pergilah engkau Muhammad, engkau yang diperintahkan, engkau yang diminta untuk datang ke sana. Nabi Muhammad apa langsung pergi ke sana? Dia berangkat pergi? Enggak. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, engkau sudah mengajak aku Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis dan Mi'raj, jalan-jalan dari langit ke-1 ke langit ke-7, masuk jalan-jalan ke indahnya taman surga dan seramnya api neraka. Kamu mengajak aku jalan-jalan sampai di Sidrah Al-Muntaha, sampai di batas akhir ini antara makhluk dan Khalik. Engkau mau tinggalkan aku? Apa kata Jibril? Hei Muhammad, sadar, engkaulah makhluk yang dicintai Allah. Engkaulah makhluk yang dimuliakan. Hanya engkau yang bisa masuk ke sana. Dan ini disampaikan kepadaku oleh Allah. Bagaimana denganmu, katanya Muhammad? Ya Allah, maaf Pak, kata si Jibril, ente jangankan aku masuk, buluku pada waktu itu
Jibril itu menunjukkan aslinya, bentuknya yang asli. Di Sidratul Muntaha itu Jibril itu bentuknya asli. Dan Nabi Muhammad tahu bentuknya Jibril. Ya, diperlihatkan. Matanya Nabi Muhammad kasatnya di muka. Diperlihatkan bentuknya Jibril. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, diambil bulunya. Buluku ini satu mendekati saja atau melewati pintu itu, maka seluruh tubuhku akan terbakar. Tambah ngeri Nabi Muhammad. Itu dibuat cahaya masih bisa bakar. Gimana aneh? Yang dibuat dari tanah kan begitu. Tak begitu. Tapi apa kata Jibril? Sudahlah, pergilah engkau. Hanya engkaulah yang diminta untuk masuk dan bertemu. Semua makhluk-makhluk lain menunggu apa yang dibicarakan kepadamu, wahai Muhammad. Pergilah. Maka Nabi Muhammad berangkat pergi, masuk, karena dia takut. Dia apa? At-tahiyatul mubarakah, sholawat thayyibatulillah. Muhammad mengatakan itu. Terdengar suara Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan salam at-tahiyatul mubarakah, sholawat thayyibatulillah kepada engkau ya Allah, dia masuk. Nabi Muhammad disambut dengan suara Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Allah menyambut dengan salam. Nabi Muhammad tidak semerta-merta dia sombong, dia juga ingin memberikan keselamatan buat umatnya. Tidak pernah sedikit pun Nabi Muhammad melupakan umat. Tidak pernah sedikit pun Nabi Muhammad melupakan umatnya, kita semua ini. Nah, kita sering benar melupakan umat Nabi Muhammad. Gara-gara si Michelle lah, gara-gara si Siska, gara-gara Tante Siska itu tuh, apa di sini Tante Siska, apa namanya, rumah satu bahasa. Gara-gara itu kita melupakan Muhammad. Gara-gara tanah warisan kita melupakan Nabi Muhammad. Gara-gara kita punya utang belum bayar, kita lupakan Nabi Muhammad. Kalau melupakan Nabi Muhammad bukan hanya sosok tubuhnya, sosok Muhammadnya, tapi ajarannya kita tinggalkan. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ketika Allah menyampaikan sesuatu, Nabi Muhammad bukan hanya sekali masuk, tapi keluar masuk ya. Masuk, ngomong sama Allah, berdialog sama Allah, dikasih sama Allah, Muhammad, beritahu kepada umatmu sholat 50 waktu. Dan Muhammad turun lagi ketemu Musa, Muhammad, lu sanggup melihat umat tuh? Waktunya nggak ada mah, 24 jam, lu suruh 50 waktu. Umat tuh nggak kerja, nggak makan, nggak beranak, nggak nge-seks, nggak ngerokok, nggak ngudut, nggak ngopi kayak sekarang kita ini. Nggak ada ceramah, nggak ada apa. Ya nggak? Nah 5 waktu aja sekarang banyaknya belum sholat isya. Bukan banyak, kita semua belum sholat isya. Ada juga dari bangun tadi. Karena jamak, entar jamak akhir. Coba, masih kita jamak akhir coba. Padahal cuma dikasih 5 waktu sholat. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, dan begitu menginginkannya Allah itu umatnya Muhammad terangkat setinggi-tingginya, dibedakan dengan umat-umat lain, diselamatkan dari segalanya, dari umat-umat lain, dari segala keburukan yang ada di muka bumi ini dan di universe, di alam semesta ini. Dipilihnya kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Luar biasa. Maka ketika Nabi Muhammad
keluar masuk, akhirnya mendapatkan 5 waktu sholat sampai hari ini kita diberikan itu. Itu sesuatu yang telah diberikan pada Allah. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad menjadi mu'allim. Dia bukan hanya sekadar rasul, tapi Allah memberikan cap bahwa dia adalah manusia yang paling mulia, yang dicintai oleh Allah. Dan dengan demikian dia juga menjadi mu'allim bagi umatnya, bagi umat manusia. Ini kita bercerita tentang kuliatul mu'allimin. Karena mu'allim itu bukan mengajarkan pelajaran saja, tapi mengajarkan kehidupan. Kuliatul mu'allimin al-Islamiyah di Godor itu bukan mengajarkan pelajaran, bukan mengajarkan ayo tamat di sini kita dapat ijazah, kalian bisa sekolah di mana saja, bisa meneruskan sekolah. Enggak. Yang diajarkan adalah kehidupan agar kita bisa hidup di dunia ini dengan benar, agar kita juga bisa mengajarkan kehidupan yang benar itu kepada anak cucu kita. Hidup yang benar tuh banyak lah. Kalau kita jabarin panjang, tapi intinya kehidupan. Dalam kehidupan itu ada gaib. Apa gaib kita sebagai muslim mukmin dalam kehidupan ini? Apa gaib kita? Petunjuk kita apa? Al-Quran dan hadis. Betul? Maka apa yang diomongkan oleh Muhammad, hadis-hadis Muhammad, apa yang dilakukan oleh Muhammad, gerakan-gerakan Muhammad, apa yang dirasakan oleh Muhammad, apa yang dipikirkan oleh Muhammad, apa yang direncanakan oleh Muhammad, semuanya bagian daripada guidance, bagian daripada petunjuk buat kita. Begitu juga Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dia adalah guidance, petunjuk. Untuk apa? Untuk kehidupan di atas muka bumi ini. Saya mau tanya, setelah kita mati Al-Quran penting gak? Setelah kita mati Al-Quran itu dibutuhkan gak? Dibutuhkan gak? Bagi orang yang menjadikan dia guidance, ya, di akhir hidup kita, Al-Quran itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Dialah yang akan menerangi makam kita, kubur kita. Dia yang juga akan membawa kita kepada Sang Hor. Al-Quran, kitab Al-Quran mah nggak dibawa, nggak dikubur atau bukan itu maksudnya. Tapi Al-Quran sebagai makhluk Allah juga, dia yang akan menemani, bahkan menyatu pada diri kita. Makanya jangan segan-segan baca Quran. Bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Ini juga saya ngomong buat mempelengin diri saya sendiri. Saya kadang-kadang seminggu nggak pegang tuh Quran.